Hai guys, welcome back to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semua sobat pelangi? Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali lagi menyapa kalian semua. Tentunya hanya di channel kesayangan. Hanya di channel kesayangan kita semua, yaitu channel ini, Kim Tan HD. Oh ya guys, semoga kalian selalu bahagia, selalu semangat, dan selalu tercapai segala keinginannya gitu. Pokoknya selalu Kim Tan doain deh. Dan di video kali ini Kim Tan bakal kembali bercerita tentang sebuah pengalaman Kim Tan yang mungkin kurang mengenakan kali ya. Tapi ini masih berkaitan dengan cerita pelangi dan ketemuan sama seorang cowok. Tapi kali ini ada sesuatu yang membuat endingnya itu nggak enak. Ya udah nggak usah berlama-lama, mari kita mulai. Waktu itu zamannya aplikasi Grindr guys. Jadi sebelum Hornet terlalu populer kayak sekarang, Grindr itu aplikasi yang memang diminati para kaum pelangi waktu itu. Dan waktu itu juga gue selalu mencari ya cowok gitu ya lewat aplikasi Grindr. Ada satu hari di mana gue ketemu sama satu akun yang bisa dibilang orangnya itu real dan memang gue chat sama orang itu. Dan akhirnya gue putusin buat ajak ketemuan. Dan dalam chattingan pun udah fix kalau kita mau fun ya. Udah mau fun dan memang udah bener-bener karena gue dari fotonya aja udah suka gitu ya. Sepintas dari fotonya tuh rambutnya ikal pendek, cepak gitu. Perawakannya tuh hitam, gede gitu ya. Dan berkumis. Dan gak tau nanti kayak gimana sih realnya, gue gak ngerti gitu ya. Terus ya udah deh, akhirnya malam harinya gue ajak ketemuan di tempat gue itu. Dari awal nggak ada deal-dealan apa-apa guys, nggak ada fix apa-apa gitu ya. Semuanya tuh kayak ngalir gitu aja. Ketemuan suka sama suka. Pas datang pun ya dia kan langsung gue suruh ke tempat gue gitu kan, dan emang lokasi itu nggak terlalu jauh juga gitu. Dan pas datang ya ternyata memang bener guys, dia tuh tinggi, badannya tuh gede gitu ya. Bukan gede yang gemuk yang gimana, bukan, tapi lebih kayak gede, tinggi, terus kulitnya hitam, berkumis, dan rambutnya cepak, pakai kacamata hitam. Malam hari coba bayangin, datang nemuin orang pakai kacamata hitam, dan gue sih melihat perawakannya tuh kayak cowok berseragam sih awalnya ya. Ya udah akhirnya dia pun datang. Orangnya tuh sebenarnya biasa aja sih, nggak yang banyak ngomong, lebih kalem, lebih cool gitu, dan nggak banyak senyum juga. Pokoknya diem aja gitu. Kalau nggak ditanya pasti diem, kayak gitu aja. Sampai pada akhirnya karena gue basa-basi awal dulu kali ya, nggak langsung ke arah sana, jadi ya gue yang banyak ngomong gitu. Terus pada akhirnya karena gue sudah sangat melihat dia sudah sangat ingin sekali gitu. Ya udah, setelah beberapa saat ngobrol, akhirnya gue pun memutuskan buat ya udah yuk, gak usah nunggu lama gitu. Ayo katanya. Lalu kita pun pergi ke tempat buat gitu ya. Dia request suasana gelap. Dan ya sudah, gue dan dia pun mulai melakukannya. Melakukannya itu nggak terlalu yang gimana-gimana ya guys. Semuanya itu kayak wajar-wajar aja sih. Seperti halnya cowok pelangi ketemu cowok pelangi. Gue ke dia aktif, dia ke gue pun juga aktif gitu. Begini juga iya gitu kan. Pokoknya semuanya itu wajar-wajar aja sih. Nggak ada yang kayak wow gitu. Semuanya itu kayak normal. Cuma karena gue suka sama orangnya, termasuk salah satu yang gue pengen dan mungkin tipe gue juga gitu ya. Jadi gue sangat enjoy dalam setiap step by stepnya gitu loh guys. Ya udah tuh, kita pun dengan enjoy sama-sama ngelakuinnya. Asik banget. Pokoknya tuh bener-bener kayak dia pun juga keasikan, dia pun juga enjoy. Pokoknya sama-sama, ya pokoknya gak ada istilah kayak yang terpaksa gitu deh. Walaupun suasananya memang gelap. Nah, ketika sudah kayak gitu ya, ya udah karena sudah sangat lama sekali kita ngelakuinnya, namanya pemanasan gitu. Ya udah, setelah itu pasti kalian tahu deh apa yang kita lakuin. Ya lanjut.
Dan sebagai info nih, kacamatanya itu nggak dibuka sampai pas kita begitu. Udah, karena kan gue mikirnya suasana udah gelap, dia masih pakai kacamata hitam. Apa nggak tambah gelap gitu kan maksudnya. Jadi selama permainan itu kan dari awal sampai kita mau memulai itu guys, itu dia nggak lepas kacamata sama sekali. Wow kan? Ya udah deh, akhirnya kita pun pelan-pelan memulainya. Nya ini memang sangat terbilang standar sih, dan itu membuat gue sangat nyaman, dan gue pun mulai enjoy dari awal sampai kelar, dan tidak banyak ngelakuin gaya gitu, begitu-begitu aja. Cuman kembali lagi karena gue suka ya sama tipe orangnya, jadi gue enjoy aja sih, enjoy banget ngelakuinnya dan bener-bener kayak happy gitu. Yang jelas itu dari awal sampai akhir tuh lumayan lama sih kita ngelakuinnya, dan pada akhirnya ketika sama-sama kita lagi begitu, ya tahulah karena mungkin sudah sangat tak tahan lagi gitu ya. Dia pun ya tumpah, begitupun juga gue. Ini termasuk pengalaman yang singkat sebenarnya sih awalnya gitu. Pertemuan yang singkat dan juga kenalan yang singkat, tapi di ending ini yang bener-bener yang panjang. Jadi gue percepat di awalnya ya, karena memang endingnya ini yang aduh cukup gak enak gitu ya. Malah gak enak banget sih. Udah sama-sama kelar ya. Gue enjoy, dia pun enjoy, semua udah kelar, udah clean up masing-masing. Tiba-tiba, karena zaman itu masih zamannya BBM, dia nge-BBM gue. Minta ongkos bensin dong. Memang sih salahnya gue waktu itu kenapa nggak mengiyahkan aja. Hitung-hitung gue tuh kayak, menghargai lah dia mau datang ke tempat gue gitu ya. Guenya waktu itu memang sangat tidak sadar diri dan tidak menyadari kalau pun gue ngasih buat bensin berapapun kayaknya nggak akan jadi masalah, mungkin nggak akan panjang gitu. Tapi kok gue waktu itu malah kayak merasa nggak terima digituin gitu kan, karena dari awal nggak ada deal-dealan buat ke arah sana, padahal dia cuma minta ongkos bensin doang gitu. Dan gue langsung bilang, loh kok minta ongkos bensin di chattingan itu ya? Kan gak ada deal-dealan ke arah sana, kan kita suka sama suka. Cuma bensin doang kok nggak banyak, masa nggak ada katanya. Serius, sampai udah gue alasan gue nggak mau ngasih ya gitu, dan dia pindah ke ruangan depan, dia minta lagi gitu kan, sampai pada akhirnya mungkin dia kesel karena gue kekeh juga kesel nggak mau ngasih, sama-sama keras kepala gitu ya, dia maksa gue buat ngasih dan gue pun nggak mau ngasih, sampai pada akhirnya dia kayak ngancem gitu. Ya udah kalau misalnya nggak mau ngasih, dia malah bilang kayak gini, gue bakal bilang ke semuanya kalau gue ini cowok pelangi di sini. Dan dia langsung keluar, langsung dengan muka geramnya gitu ya, kesal banget kayaknya. Dan dia pun langsung menuju ke kendaraannya. Dan ketika dia mau balik ya gue hadang dong, stop dong, jangan kayak gini. Udah diam katanya, udah kesel katanya. Serius nih, minta maaf. Gue kan langsung minta maaf ya. Minta maaf kalau misalnya gue tadi di chattingan kayak gitu. Udahlah katanya, udah terlanjur. Pokoknya tinggal tunggu waktunya aja. Pada tahu semua katanya gitu kan. Pokoknya gue waktu itu masih sangat labil banget sih. Soalnya kejadian udah lama juga kan. Labil, jadi takut, jadi kayak aduh mikir kemana-mana, pikiran udah semerawut. Sampai gue tahan-tahan tuh biar dia gak berangkat ya gitu. Dan akhirnya gue minta maaf. Terus setelah minta maaf itu ya akhirnya pelan-pelan mungkin dia diem mendengarkan dan luluh. Dia cuma bilang, cuma minta ongkos bensin kok nggak banyak, gak minta berapa katanya gitu. Dan dia bilang kayak gini, nih kalau mau lihat mah uang gue juga banyak katanya. Ditunjukin tuh emang iya. Dan emang itu ya mungkin minta buat bensin itu memang sebuah kayak gue pun juga harusnya tuh ngerti gitu ya. Dan dia pun juga minta kayak gitu, mungkin lewat chattingan gak enak kalau minta langsung gitu. Ya udah, karena waktu itu udah malam banget pas dia pulang ya,
Jadi ya udah gue langsung kasih dia ongkos bensin, salaman, masalah selesai ya, nggak ada apa-apa. Oke katanya, lupain aja katanya bilang gitu. Oke, sorry kalau ada salah sama-sama katanya. Lalu dia balik, ya udah kelar. Itulah guys pengalaman gue kali ini. Jadi nggak semua ketemuan itu semuanya tuh mulus dan enak. Kalian pun juga hati-hati ya kalau ketemuan sama orang. Dari awal tuh harus dipikirin dulu ada kesepakatan apa atau nggak ada gitu. Pokoknya jangan sampai di ending kayak gitu. Karena banyak banget kejadian-kejadian yang sepertinya tuh kayak menjurus ke arah-arah yang kayak gitu loh guys. Jadi semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari pengalaman gue kali ini ya. Supaya lebih bijak, mungkin lebih hati-hati lagi dalam menemukan cowok pelangi di zaman sekarang lewat aplikasi. Oke? Semoga cerita gue kali ini bisa menginspirasi, bisa mengambil pelajarannya, dan juga bisa menghibur ya. Dan tak lupa juga jangan lupa like, comment, dan subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Oke, support terus gue. Thank you for watching and see you next time.